Kemudian pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau nanya bagaimana kedudukan hadis ini? Barang siapa yang tinggal di rumahnya ketika terjadi wabah, maka dia mendapatkan pahala syahid walaupun tidak meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Ya, hadis tentang taun. Sekali lagi ini hadis tentang taun. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan taun itu adalah azab yang Allah timpakan bagi orang-orang sebelum kalian dan rahmah lil mukminin. Ya, ini keutamaan umat Islam, ya. Bahwa kadang sesuatu musibah, ujian dan malapetaka bagi umat-umat yang lain, tapi untuk umat Islam petaka itu adalah musibah untuk mengangkat derajatnya dan justru menjadi rahmat baginya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dialah rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu beliau menyebutkan ya dalam hadis tersebut bahwa siapa yang ditimpa dengan taun, fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiba, ya, dia tinggal di rumahnya ketika ditimpa penyakit yang menular ini, yang menyebar begitu cepat, lalu dia tidak keluar, dia bersabar dan dia tahu bahwasanya tidaklah musibah menimpanya kecuali adalah ujian dan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala syahid fisabilillah. Hadis ini sahih, ya. Cuma hal yang perlu agak dicermati, karena riwayat Ahmad ini dalam sebagian riwayat Ahmad yang lainnya dikatakan fayam kusu fi baladihi sabiran muhtasiba. Kebanyakan riwayat tidak menyebutkan fayam kusu fi baitihi, tapi fayam kusu fi baladihi. Dia tinggal di negerinya. Dan ini memang kaidah dalam penyikapan terhadap penyakit-penyakit yang dikatakan menular. Bahwa di antara sunnahnya bahwa seorang, ya, dalam hadis Usama bin Zaid yang terkenal, bahwasanya seorang yang berada di tempat yang tersebar wabah seperti itu, maka tidak boleh keluar karena dikhawatirkan dia akan menyebarkan kepada negeri yang lain. Sebaliknya, siapa yang akan masuk dan belum terkena, maka jangan masuk di daerah tersebut, ya. Ini kaidah yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang ditimpa taun di negerinya, di wilayahnya, ya, maka ketika dia sudah ditimpa penyakit seperti itu, maka dia bersabar dan tidak keluar. Tidak keluar agar dia tidak menyebarkan kepada orang lain. Dan ini yang terjadi pada sebagian sahabat. Ya, makanya sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya, seorang sahabat yang dikatakan amin hadil ummah, orang kepercayaan umat ini, dan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika ditanya, apa yang kamu inginkan sebenarnya, apa yang paling kamu harapkan, ya, beliau tanya pada sahabatnya, apa yang paling kamu harapkan? Lalu dia kata, para sahabatnya mengatakan, kami harapkan seandainya di tempat ini, di ruangan ini penuh dengan harta benda yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya justru mengharapkan jika seandainya tempat ini, rumah ini, ruangan ini dipenuhi orang yang seperti Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya, beliau, maka tidak sulit bagi beliau mencari penggantinya, khalifah setelahnya. Ala kulli hal, Abu Ubaidah seorang sahabat yang sangat mulia, ketika telah ditimpa taun dan berada di negeri Syam, maka beliau tidak keluar sama sekali. Sebagaimana sebaliknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mau masuki negeri Syam, lalu mendengarkan taun sudah tersebar, lalu dinasihati dan beliau minta pandangan, akhirnya beliau memutuskan untuk tidak masuk. Dan dikabarkan bahwa memang, ya, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya mengabarkan memang ada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah seperti itu. Lalu keluarlah pernyataan yang paling terkenal bahwasanya
ketika kita mengurungkan niat untuk tidak memasuki, ya, mungkin sebagian orang mengatakan lari dari takdir, tapi pada hakikatnya kita lari dari takdir untuk menuju kepada takdir yang lainnya. Di situ Abu Ubaidah Amir bin Jarrah tidak keluar, ya, dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, dengan sebagian sahabat. Ini pengalaman hadis ini. Fayamkusu fi baladihi, tidak keluar. Dia bersabar saja dan dia tahu semua ini adalah ketetapan dari Allah untuk mengujinya. Maka siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, dia mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan beberapa lafaz, ya, dengan beberapa periwayatan, dan semua periwayatannya memakai fayamkusu fi baladihi, tinggal di daerahnya, ya. Demikian pula Imam Ahmad sebagian menggunakan lafaz fayamkusu fi baladi. Cuma ada satu riwayat dari Imam Ahmad seperti yang dikutip di sini mengatakan fayamkusu fi baitihi, tinggal di dalam rumahnya. Ya, apakah ini riwayat dianggap syadz, ya, ganjil, bertentangan dengan riwayat yang lain, ataukah sekedar menjelaskan bahwa salah satu pengejawantahan penyikapan terhadap wabah yang terjadi, di samping kita tidak keluar dari negeri kita, juga sebaiknya kita tinggal di dalam rumah kita. Sebagian menggunakan hadis ini untuk menunjukkan hal tersebut, ya. Dan boleh jadi seorang perawi dari itu meriwayatkan secara makna apa yang ada dari kata-kata lafaz fi baladihi. Intinya lafaz fi baladihi lebih banyak daripada lafaz fi baitihi. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, dan beliau menyebutkan bahwa lafaznya adalah fi baladihi, lalu beliau menyebutkan bahwa ada dalam riwayat Imam Ahmad fi baitihi, di rumahnya. Dan beliau tidak mempersoalkan dan tidak mengatakan bahwa riwayatnya itu lemah. Karenanya zahirnya bahwa riwayat ini juga sahih, ya, riwayat ini juga sahih, dan beliau menyebutkan bahwa semoga orang yang tidak meninggal pun, ya, difahami dari hadis ini, dari mantuk hadis ini, bahwa dia juga mendapatkan pahala syahid fi sabilillah. Dan ini yang sering digunakan dalam atau beberapa hari-hari ini kita mendengarkan beberapa pesan-pesan yang menyebutkan anjuran untuk tinggal di rumah dan bersabar dan akan mendapatkan pahala syahid. Tidak terlalu keliru pernyataan seperti itu, cuma ada beberapa catatan-catatan, ya, di antaranya yang kita sebutkan keliru ketika dikatakan itu hadis riwayat Bukhari, karena walaupun dari sahabat yang sama, cuma lafaz Imam Bukhari semuanya fi baladihi, bukan fi baitihi, ya. Dan apa yang dikatakan dan sebagian justru menukil perkataan Ibnu Hajar, ya, lalu menyangka itu hadis Nabi SAW. Karena ini sedikit hal yang perlu untuk dijelaskan. Namun intinya kita semua berharap, ya, semoga kita yang bersabar dengan musibah ini, ya, kalau ada di antara kita yang sudah berada di daerah yang dikatakan zona merah, ya, yang sudah darurat, yang sudah sangat berbahaya, lalu kita bersabar di tempat kita dengan berharap kepada Allah semoga segera dibebaskan, diselamatkan dari wabah ini. Dan jika Allah menakdirkan, ya, semoga kita mendapatkan pahala yang besar, ya, maka kita bisa berharap kepada Allah dengan hadis-hadis yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam.